Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bawaslu dimanapun berada. Salam demokrasi dan salam pramuka. Pernah nggak sih kalian membayangkan menjadi bagian dari pengawas pemilu yang berlatar belakang dari sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan di masing-masing kota kalian? Nah, pada sore kali ini kami berada di podcast Bawaslu Kota Pekalongan yang berjudul mengenal Saka Adiasta Pemilu dalam tema ngabuburit pengawasan. Nah, saya tidak sendiri pada kali ini, tentunya akan ditemani oleh pimpinan Saka Adiasta Kota Pekalongan yang ada di ujung saya, Bapak Nasron SEXY. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Ya. Kak Guntur. Ya, kalau biasanya saya manggil Pak Nasron ini dengan sebutan Bapak, tapi kali ini khusus kalau di kegiatan pramuka atau Saka Adiasta kami memanggil dengan sebutan Kak. Gitu. Jadi nanti pemirsa di rumah kalau saya manggil Kak mohon memang dimaklumi karena ini agendanya tentang Saka Pemilu, Saka Adiasta Pemilu. Nah, tidak hanya Kak Nasron sebagai pemimpin Saka Adiasta Kota Pekalongan, tapi saya juga ditemani kakak-kakak yang gagah-gagah dan cantik-cantik dari Dewan Saka ya nyebutnya ya. Iya. Ada dari ketua dan anggota. Mau perkenalan satu-satu silakan, saya persilakan. Ya. Mohon izin perkenalan diri ya Kak. Mohon izin perkenalkan diri, saya Listiana Visa. Saya Ketua Dewan Saka Adiasta Pemilu Kota Pekalongan. Izin perkenalkan diri, saya Liza Zahra sebagai Sekretaris Putri di Saka Adiasta Pemilu Kota Pekalongan. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Safa Putri Maulida sebagai Bendahara Putri dari Saka Adiasta Kota Pekalongan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Roy Saiforman sebagai Ketua Rida Pencegahan. Oke. Masnya yang di ujung Mas? Oh, Ya. Oh di ya. Yang sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bang Nasiruddin. Saya sebagai Bendahara 2 di Saka Adiasta Pemilu. Izin memperkenalkan diri, saya Salma Safira Dewi selaku anggota dari pencegahan. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Nelis di Badung Malpiro dari anggota Saka Adiasta Pemilu Rida Pencegahan. Oke. Nah, itu tadi beberapa ketua dan anggota ya. Saya nggak hafal satu persatu apa jabatannya, tentunya mereka punya jabatan masing-masing begitu ya. Kalau saya sendiri di sini selaku host, nama saya Muhammad Guntur Bayu Aji. Saya tadi lupa memperkenalkan diri ya, sebagai staf sekaligus pamong ya saya itu ya. Ya benar ya, pamong Saka Adiasta Pemilu. Saya mohon maaf kalau memang tidak hafal, karena saya dulu waktu SMA memang pramukanya bolos. Tapi sekarang dipercaya jadi pamong. Aduh, ini sebagai untuk tanggung jawab yang luar biasa. Nah, pada sore kali ini kita akan sedikit berdiskusi apa saja sih tantangan yang ada di Saka Adiasta Pemilu dari kakak-kakak, kemudian apa yang dipelajari selama bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu, dan juga bagaimana rasanya menjadi pengawas partisipatif melalui Saka Adiasta Pemilu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti, dimulai dari pimpinan Saka ya. Ya. Jadi Mas Guntur juga mulai mengenal struktur gitu ya. Siap. Saka Adiasta Pemilu. Ya. Nah, pimpinan Saka tadi saya nyebutnya pembina Pak ya, ada sedikit miss tadi. Oke. Pertanyaan pertama untuk Pak Nasron, bisa dijelaskan nggak sih Pak, Saka Adiasta Pemilu apa, serta tujuan dibentuknya itu seperti apa? Ya, terima kasih Kak Guntur dan selamat sore bagi sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun saudara-saudari berada yang pada sore hari ini menyaksikan podcast ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan. Ini edisi yang cukup cukup mengembirakan, cukup
khusus lah, ini agenda khusus dengan kakak-kakak Saka Adiasta Pemilu Kota Pekalongan ya. Jadi edisi ini merupakan edisi yang saya kira menarik ya bagi kakak-kakak pramuka penegak pandega yang ada di Kota Pekalongan maupun sekitarnya ya. Jadi begini Kak Guntur dan sahabat-sahabat Bapak sekalian, bahwa Saka Adiasta Pemilu merupakan satuan karya yang dibentuk oleh Bawaslu dan Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif. Nah, sebagai wadah ini bertujuan untuk melatih pemuda sadar akan demokrasi dan juga meningkatkan literasi kepemiluan yang baik, serta juga untuk berperan serta dalam pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Itu kira-kira Saka Adiasta Pemilu dan juga tujuan daripada pembentukannya gitu Kak Guntur. Berarti bisa dikatakan secara tidak langsung Saka Adiasta ini memiliki peranan yang sangat penting Mbak ya di dalam sebuah demokrasi, apalagi adik-adik ini kan kakak-kakak di sini itu kan rata-rata sebagai first voter gitu ya Pak ya, atau pemilih pemula gitu. Iya, tentu sangat penting sekali bahwa Saka Adiasta Pemilu ini turut serta sebagai wadah pendidikan dan juga pembinaan generasi muda pramuka penegak pandega ini memiliki peran yang penting dalam pengawasan pemilu, yaitu diharapkan dapat menjadi pengawasan partisipatif dalam semua tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kemudian Kak Nasron, untuk Saka Adiasta sendiri dalam pengawasan partisipatif itu memiliki posisi yang seperti apa secara kedudukan maupun posisi? Ya, tentu saja Saka Adiasta Pemilu ini sebagai mitra strategis Bawaslu memiliki posisi yang sangat penting sebagai mitra Bawaslu. Ya, ini diharapkan sebagai kepanjangan tangan atau garda terdepan ya, untuk generasi muda yang kemudian menyampaikan literasi kepemilian pemilu yang baik, kemudian juga menyampaikan beberapa hal terkait edukasi kepemiluan maupun juga pengawasan pemilu. Jadi pengetahuan mengenai pemilu, pengetahuan mengenai pengawasan pemilu harapannya bisa menyebar melalui anak-anak muda ini melalui Saka Adiasta Pemilu, melalui pramuka penegak dan pandega gitu Pak Guntur. Sahabat Bawaslu tadi bisa sama-sama mendengar bahwa Saka Adiasta ini merupakan kepanjangan tangan dari Bawaslu untuk generasi muda agar dapat menyampaikan literasi kepemiluan serta edukasi tentang kepemiluan seperti itu. Nah, oke. Nanti kita akan beranjak lagi ke Kak Nasron, tapi sebelumnya saya akan berseling ke kakak-kakak dari Dewan Saka terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik ini. Kira-kira bisa ceritakan nggak gimana sih awal mula tertarik untuk bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu, kemudian sampai sekarang bisa menjadi anggota dan Dewan Saka? Ya, boleh dijawab Kak. Kak siapa namanya? Siapa ya? Iya. Baik, izin menjawab ya Kak. Ya. Jadi awalnya itu aku tertarik sih sama penasaran karena Saka Adiasta ini tuh beda dari saka-saka lain, dimana saka-saka lain itu kayak mengukir adanya kedisiplinan, terus adanya kekeluargaan, terus medis gitu ya. Nah, di sini di Saka Adiasta ini mengukir tentang pemilu sama pendidikan demokrasi gitu Kak. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak oh ternyata Saka ini tuh sangat dibutuhkan sama anak muda zaman sekarang buat jadi generasi partisipatif buat pemilu. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Safa ini dari pangkalan mana ya? Saya dari SMA Negeri 4 Pekalongan. Oh iya, bisa disapa teman-teman dari SMA 4 Pekalongan ya. SMA 4 ini berada di ujung selatan ya? Iya, betul ya. Ya. Oke, next. Berarti sangat tertarik intinya gitu ya bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu. Berarti ini
organisasi pramukanya ini sangat aktif di sekolah ya. Alhamdulillah udah dikenal aktif ya. Iya, oke, siap. Pertanyaan kedua, apa motivasi terbesar bagi kalian untuk mendaftar di Saka Adiasta Pemilu? Bisa dijawab gantian gitu nggak apa-apa? Ya. Kalau dari aku sih sebenarnya cuman pengen tahu pengalaman yang lebih selain demokrasi, karena kan kita di sekolah diajarin tentang demokrasi pemilu gitu kan, dan kita cuman tahu pemilu 5 tahun sekali, kita nggak tahu di dalam Bawaslu itu ngapain aja. Dan aku tuh kepo Bawaslu kalau misalnya nggak ada pemilu itu ngapain aja gitu. Kalau sekarang sudah nggak kepo kan? Sudah nggak kepo, udah kayak oh ternyata Berarti sibuk banget ya. itu bisa di tagline nanti ya, Bawaslu selama tidak ada tahapan pun sibuk sekali. Iya. Kalau Kak siapa nih? Kak Rois yang laki-laki coba Kak Rois. Apa motivasi terbesar kamu untuk mendaftar Saka Adiasta ini? Oke, izin masuk ya kak. Ya, siap. Yang pertama tuh kan awalnya tuh pada saat saya duduk di bangku SMA ini, saya mengikuti beberapa organisasi, salah satunya itu Pramuka. Nah, di sini saya masuk ke dalam Saka pun itu baru sekali, dan masuk di Saka Adiasta Pemilu ini. Nah, kenapa sih saya milih Saka Adiasta? Karena yang pertama itu tentunya ingin mengembangkan skill kepercayaan diri saya, seperti itu. Lalu yang kedua, terlebih yang di lain waktu, terlebihnya kan di Saka Adiasta ini mengungkit masalah pemilu yang dimana pada saat itu Indonesia ini masih maraknya tentang demokrasi terkait ini terkait demokrasi yang hal kenaikan pajak gitu mungkin ya. Oh gitu. Ya, itu mungkin. Nah di situ saya tuh kepo kak, gimana sih rasanya kalau saya tuh terjun langsung di situ. Nah kalau saya terjun langsung kan belum bisa ya, mungkin belum cukup umur. Mungkin saya dari pribadi saya sendiri dengan cara mengikuti Saka Adiasta ini. Ini seperti itu. Kalau ini dari orang tua ya, itu ketika kalian pengen mendaftarkan diri ke Saka Adiasta Pemilu, responnya seperti apa? Mungkin bisa dijawab Kak Listia boleh. Untuk keluarga sendiri tentunya dukungan yang positif ya kak, apalagi Saka ini tuh merupakan wadah bakat minat untuk kita semua. Nah saya sendiri bergabung di Saka ini kan karena minat saya, tentunya didukung oleh keluarga karena saya minat di bidang demokrasi dan juga kepemiluan. Berarti orang tua mendukung 100% ya? Iya, mendukung. Oke. Nah, kemudian ini apa yang kalian bayangkan sih saat sebelum mendaftar Saka Adiasta Pemilu, kemudian sesudah mendaftar Saka Adiasta Pemilu, ada nggak sih kira-kira perubahan dari dalam diri kalian? Misalkan kayak tadi Mas Rois pengen mendaftar Saka Adiasta karena pengen mengasah rasa kepercayaan diri. Nah, sekarang bagaimana? Apa dampaknya setelah bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu itu seperti apa? Tunggu dijawab. Ya. Dampak dari kita bergabung di Saka Adiasta Pemilu sendiri mungkin karena Saka Adiasta Pemilu bergerak di bidang demokrasi dan juga politik, kita diajarkan untuk berpikir kritis kak, dimana demokrasi ini kita sangat perlu untuk berpikir untuk kritis. Salah satunya mungkin itu. Kalau Kak Rois udah mulai pede atau masih menggali PD-nya atau gimana? Mungkin kalau dari saya itu masih ingin mengulik lagi agar saya lebih Percaya diri. Ya. mungkin saya kembangkan dengan cara mengikuti Saka Adiasta ini ya. Oke, semoga nanti tambah percaya diri ya, semakin bergabungnya Kak Rois di Saka Adiasta ini menambah kepercayaan dirinya semakin tebal gitu ya. Kalau Kak Lisa gimana nih sama Kak Safa? Apa nih Kak Safa atau Kak Putri sih? Oh Safa ya. Kalau dari aku sekarang udah cukup percaya diri sih. Dulu kan sebelum ikut podcast ini juga pernah podcast sama Bawaslu ya. Jadi awal itu cukup kaku dan bingung. Nah sekarang udah ikut Saka, udah tahu orang-orang yang ada di sini, udah kenal Kak Guntur, Kak Nasron dan orang-orang yang lain. Jadi kayak cukup lebih pede, dan di luar juga udah kayak oke, aku udah tahu politik tuh kayak gini. Jadi kayak bisa ngasih tahu orang-orang kalau politik uang itu nggak bagus dan lain-lain gitu sih.
jadi sedikit terasah gitu ya tentang ilmu kepemiluannya itu semakin bertambah ya. Karena kan tentunya di sekolah mungkin dapat tapi nggak sebanyak di Bawaslu gitu ya. Karena kan skupnya sekolah kan hanya paling soal pendidikan keluarga. Dulu kalau saya pakai pendidikan keluarga negara kan, kalau sekarang namanya apa ya? Masih sama ya, nggak ada nomenklatur beda ya. Oke. Oh teman kamu beda? Pendidikan Pancasila. Oh pendidikan Pancasila itu kan ada perbedaan tapi kan isinya hanya nggak menjurus ke tentang apa itu money politik segala macam ya. Biasanya hanya pasal-pasal. Benar, cuma dikasih Jadi, tahu pasal ini. apa namanya, di Bawaslu ini lebih mendapatkan materi yang lebih bagus ya. Apalagi ada Kak Nasron sebagai pimpinan Saka ya. Oke. Lanjut lagi, ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kita akan bergeser ke Kak Nasron juga, tapi ini khusus untuk Dewan Saka ini karena nih saya lihat potensinya luar biasa Kak Nasron ya. Iya betul Pak Guntur, makanya ini kan kita hadirkan Dewan Saka ini di ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan ini agar menginspirasi gitu para pemuda-pemudi juga para pramuka yang ada di Kota Pekalongan, terutama pramuka penegak dan pandega gitu Pak Guntur ya. Kakak-kakak sekalian ya, wah kita ini jenengan adalah mitra strategis dan sore ini menjadi tamu istimewa dari Bawaslu Kota Pekalongan ini. Ya. Tadi kan sudah disebutkan nih kakak-kakak ini mendapatkan materi khusus tentang kepemiluan, apa itu money politik dan segala macam, apa itu demokrasi. Nah, saya mau tanya aja nih, menurut kalian kakak-kakak ini materi apa sih yang membuat kalian paling suka ataupun berkesan yang sudah disampaikan oleh para instruktur dan para pimpinan kami? Boleh disebutkan dari Kak Luis ya, silakan. Mungkin materi yang paling sering dan paling relevan terjadi di sekarang ini ya Kak, yaitu ada edukasi politik uang, anti politik uang. Nah itu tuh kita setiap pertemuan selalu pasti ada pembahasan tentang anti politik uang, dimana sering sekali terjadi pelanggaran pemilu. Salah satunya itu politik uang, dimana kita dijelaskan tentang politik uang itu bagaimana, lalu cara mencegahnya. Nah jadi kita generasi muda lebih paham bagaimana cara menolak politik uang. Ada lagi mau jawab? Oh sama ya, ini jangan-jangan idem karena lapar gitu ya. Oke. Pernah nggak sih kalian ikut untuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif secara langsung? Ada nggak kira-kira dari kalian yang pernah ikut itu? Mungkin belum ada ya Kak. Belum ada ya. Rupanya nanti siapa tahu kalian bisa ikut sosialisasi secara langsung itu ya, untuk menyebarkan yang sudah kalian dapat ke skup yang lebih luas gitu. Siap? Ya siap. Kalau pramuka itu katakan siap harus siap gitu ya. Betul ya? Ya begitu. Oke. Nah, kira-kira nih harapan kalian itu di Saka Adiasta Pemilu itu soft skill apa sih yang akan kalian gali dan kalian pengen kembangkan gitu. Jadi kan kalau kita di sekolah itu kan biasanya kita hanya eksak ya. Soft skill itu didapatkan di luar dari pelajaran sekolah, betul ya? Nah, dengan bergabungnya kalian ke Saka Adiasta Pemilu, kira-kira soft skill apa yang ingin kalian kembangkan? Misalkan public speaking atau apa? Silakan. Ya boleh, didekatkan aja mic-nya. Izin menjawab ya Kak. Jadi untuk saya sendiri pengembangan soft skill yang sudah saya rasakan itu ada di public speaking, leadership, sama kerja tim. Nah kita di sini itu kan setiap ada rutinan itu tuh kita dibiasakan untuk berdiskusi, terus kita menyampaikan pendapat di depan kakak-kakak, terus sama teman-teman juga. Di situ tuh berarti kita sudah nggak kagok lagi kalau udah di depan umum. Kita itu harus gimana, ngomongnya juga harus terstruktur lagi. Kita di situ tuh udah terbiasa. Saka Adiasta. Ya berarti sudah mulai banyak soft skill yang didapatkan dengan tergabungnya tim Saka Adiasta ini ya. Lalu dari Kak Lisa sendiri ada? Kurang lebih sama sih, ke berpikir kritis, terus diskusi juga
public speaking kayak gitu. Karena memang kalau misal berpikir kritis kan juga harus lebih diasah, lebih ya pengetahuan yang banyak. Di sini juga kita dikasih tahu banyak hal tentang politik gitu. Ya. Kembali lagi nih ke Kak Nasron. Tadi kan saya juga menyebutkan bahwa kakak-kakak ini adalah merupakan potensi yang sangat luar biasa yang kita miliki Pak ya, karena kan ini Ya, bergabung betul, dengan betul. Bawaslu Saka Adiasta, Bawaslu Kota Pekalongan itu. Nah, pertanyaan saya Kak Nasron, harapan Bawaslu terhadap anggota Saka Adiasta ini seperti apa untuk kedepannya Pak Nasron? Kak Nasron gitu. Ya, tentunya Bawaslu berharap besar ya kepada Saka Adiasta Pemilu ini yang merupakan wadah pendidikan untuk pramuka, penegak, dan pandega. Tadi disampaikan di awal bahwa mereka ini menjadi garda terdepan, penyambung, kemudian lidah Bawaslu ya, pada generasi muda gitu Kak Gunturnya, agar generasi muda ini yaitu tadi mau kemudian berkecimpung dalam kepemiluan, pertama dalam pengawasan pemilu. Mereka tidak hanya mempelajari teknis pemilu gitu kan, mau hadir saat pencoblosan, tetapi juga mau turut serta melakukan pengawasan pemilu. Nah, hal-hal yang kemudian pembelajaran ketika selama belajar di Saka Adiasta Pemilu di Bawaslu, artinya mereka pertama adalah meningkatkan kapasitas diri gitu, kapasitasnya terkait dengan pengawasan pemilu, meningkatkan terkait literasi kepemiluan. Nah, setelah itu adalah kita harapkan mereka menyebarluaskan di lingkungan sekitarnya. Nah, bagi penegak pandega ya, bagi penegak ya bisa di lingkungan sekolahnya gitu kan. Nah, maka mereka jadi ini sudah anjang sana ke sekolah-sekolah, walaupun tadi menyampaikan belum pernah mengikuti Bawaslu untuk melakukan sosialisasi mengenai pengawasan pemilu, kemudian pengawasan pemilu partisipatif, tetapi sejatinya mereka itu sudah mempraktekkan gitu Pak Guntur. Mereka beranjang sana ke sekolah-sekolah gitu kan, ke pangkalan-pangkalan pramuka, penegak gitu, untuk mensosialisasikan Saka Adiasta Pemilu, mensosialisasikan mengenai pentingnya anak muda untuk partisipasi dalam demokrasi gitu kan, mengenai pentingnya anak muda untuk turut serta dalam pengawasan pemilu gitu Pak Guntur. Artinya bahwa kita melihat harapan besar bahwa Saka Adiasta Pemilu ini sebagai wadah pendidikan pengawasan partisipasi generasi muda itu menjadi penyambung kepada generasi muda, terutama pramuka, penegak, pandega ya, karena di pramuka ini kan pendidikannya terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan gitu Pak Guntur. Oke. Berarti secara sederhananya kakak-kakak Dewan Saka dan anggotanya itu secara tidak langsung sudah pernah ikut berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi Pak ya untuk pengawasan pemilu ya. Iya, sudah betul Kak. Berarti ini ibaratnya sudah menjadi tangan kanan dari Bawaslu Pak ya untuk menyambung lidah seperti itu ya. Iya, jadi langsung mempraktekkan bahwa bahkan langsung mandiri gitu kan. Mereka coba bagi mungkin Kak Guntur, orang-orang generasinya Kak Guntur, kemudian juga generasi saya, bagaimana kalau kemudian kita menyampaikan di hadapan generasi generasi alpha ya, gitu ya, Gen Z gitu ya, Gen Z, tentu barangkali penyampaian tidak sesuai yang kemudian yang mudah diterima oleh generasi ini gitu Kak Guntur. Tetapi dengan mereka yang menyampaikan, nah itu kan lebih mudah diterima Kak Guntur, sehingga anak-anak muda ini lebih sejak dini lebih awal kemudian memahami pentingnya demokrasi dalam berbangsa, kemudian lebih memahami pentingnya memutuskan pemilu yang jujur dan adil gitu Kak Guntur. Jadi kalau harapannya kan pasti Saka ini akan terus ada Pak ya, berkelanjutan seperti itu ya. Nah, kalau dari kacamata Kak Nasron sendiri, langkah strategis apa sih yang ditempuh agar Saka ini menjadi sebuah investasi demokrasi jangka panjang seperti itu, Nasron? Ya, tentu
Yang pertama adalah itu tadi, mereka meningkatkan sumber dayanya gitu kan, bagaimana memahami lika-likunya pemilu, pengawasan pemilu, dan juga terkait dengan demokrasi gitu Mas Guru. Kemudian setelah itu adalah menyebarluaskannya. Nah, setelah terjadi penyebarluasan kepada generasi muda mengenai literasi pemilu yang baik, ini harapannya bahwa di masa yang datang itu hanya kemudian anak muda yang mau berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, sehingga investasi jangka panjangnya adalah bahwa di masa yang datang banyak pramuka yang kemudian turut serta mau melakukan pengawasan pemilu partisipatif dengan berbagai berbagai inovasi sesuai dengan generasinya gitu ya, sesuai dengan anak muda gitu kan, misalkan menciptakan aplikasi-aplikasi yang kemudian bermanfaat untuk pengawasan pemilu gitu Pak Guntur. Harapannya ya, saya yakin dan tentu saya mempunyai pikiran yang sama dengan Kak Nasron bahwa kakak-kakak ini akan terus berinovasi ya Kak ya. Ya, betul. Ya, tidak monoton ataupun tidak berpikir maju, seperti itulah hal bahasanya sekarang Kak Nasron ya. Iya, artinya bahwa kita terutama di masa-masa non tahapan ini kita kan sering menjaring aspirasi gitu ya, kita ke sekolah-sekolahan ya, SMA 4, SMA 1 di Kota Pekalongan gitu kan, bahwa kadang kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan pembuka gitu kan kepada anak muda, apa sih yang kemudian muncul di benaknya gitu, apa sih pengetahuan singkatnya gitu mengenai pemilu, apa sih pemilu itu gitu. Ada yang menurut pemilu itu adalah serangan fajar, pemilu itu adalah misalkan nah itu artinya bahwa yang kemudian pengetahuan awal yang diketahui oleh anak-anak muda, generasi muda itu kan informasi terkait pemilu, tapi informasi yang tidak baik gitu kan. Nah, harapannya bahwa dengan adanya Saka Adiasta Pemilu ini, itu literasi kepemiluan baik itu lebih cepat menyebar di kalangan anak muda, karena anak muda lah yang kemudian nanti akan menggantikan posisi generasi tua gitu Pak Guntur. Apalagi pramuka ini kan muda terus gitu kan, praja muda karana gitu, muda gitu kan, maka panggilnya Kak gitu kan, Kak terus gitu kan. Nah betul ya, saya ada praja muda karana, betul ya, itu slogan atau kepanjangan. Oh ya iya benar Pak, praja muda. Nah tapi adik-adik kakak-kakak ya, saya ini terus nih adik-adik gitu, karena kalian masih muda gitu, tapi karena ini praja muda karena manggilnya Kak. Kakak-kakak tadi sudah mendengar jawaban dari Kak Nasron gitu ya, bahwa Bawaslu ini berharap kalian sebagai tonggak yang akan meneruskan pengawasan partisipatif, dimulai dari kalian saat ini hingga nanti saat kalian memiliki idealisme yang ada pada diri kalian sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kalian bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu, kira-kira kalian tuh lebih peduli nggak sih terhadap demokrasi dan isu-isu demokrasi yang ada di Indonesia ini? Gampangnya di Kota Pekalongan lah gitu. Mau dijawab? Tentunya kita jadi lebih peduli terhadap demokrasi yang ada di Kota Pekalongan ini, apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus untuk peduli terhadap demokrasi Kak. Gitu. Kalau dari Kak Rois kira-kira gimana Kak Rois? Ya, kalau dari saya sendiri itu ya mungkin sangat setuju sekali untuk terjun, kalau bisa tuh untuk terjun ke lingkungan politik tersebut. Karena kenapa? Karena kita sebagai masyarakat yang dimana kita tuh perlu menyampaikan aspirasi untuk didengar oleh pemerintah tersebut. Jadi kita tuh sebagai masyarakat tuh memiliki hak, bukan hanya untuk menjalankan kewajibannya saja, tapi ada hak yang perlu disuarakan kepada pemerintah, seperti itu Pak. Ya, kalau dari Kak Nizam ataupun Kak Safa
kira-kira sudah ini ya, sudah apa namanya, terhadap isu demokrasi itu sudah menilai penting belum bagi kalian? Sudah ya? Kan dari dulu ya, Iya. dari dulu kita tuh udah sebenarnya udah kayak cukup Benar gitu ya? iya, Iya. dan mengikuti berita-berita tentang isu politik yang ada di Indonesia. Cuman karena di Saka Adiasa Pemilu jadi kayak lebih iya harus gini Iya. Baru nyadar kalau itu tuh berdampak banget. iya baru nyadar Berarti kan kayak, sudah tahu ya. walaupun hal sekecil ini bisa jadi segini. Berarti temanya sangat luas ya Kak Nasron ya. Iya. Iya, betul sekali Kak Guntur. Artinya bahwa pramuka ya, di pramuka ada nilai-nilai pramuka gitu kan, misalkan nilai Trisatya yang ada di Trisatya Dasar Dharma gitu, kemudian ada suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, bagaimana kemudian diimplementasikan dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil gitu kan. Nah, mereka-mereka yang kemudian sudah terbiasa dilatih, kemudian mempraktekkan, mengimplementasikan yang ada di nilai-nilai Trisatya Dasar Dharma, kemudian itu diimplementasikan dalam kepemiluan gitu kan ya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan ya, bagaimana kemudian mewujudkan pemilu yang berintegritas itu, jujur dan adil gitu. Nah, itu yang kemudian kita harapkan. Artinya bahwa itu kan tidak serta-merta bahwa orang itu kadang-kadang bisa, artinya mulai pembiasaan yang ada di pramuka ya, pembiasaan disiplin, kemudian ya tadi jujur adil itu kemudian dapat diterapkan di biasan-biasan yang ada di kepemiluan gitu Pak Guntur. Oke. Nah, untuk kakak-kakak lagi nih, tadi kan sempat beberapa menyinggung tentang money politik segala macam ya. Nah, apakah dengan setelah bergabungnya kalian ke Saka Adiasta Pemilu, cara pandang kalian terhadap pemilu itu sudah berubah atau belum? Atau masih kalian dengan pikiran yang dulu, pemilu itu nggak asik, adanya money politik? Gimana sih cara pandangnya sekarang gimana tentang pemilu itu? Boleh. Berubah sih Kak. Itu kan dulu tuh paling mikirnya pemilu itu cuma sekedar nyoblos, terus ya udah terpilih itu doang. Selesai gitu ya. Iya. Ternyata waktu masuk ke sini kita jadi nyadar nih, ternyata di situ tuh ada proses panjang banget yang harus dijaga bersama-sama, dan itu tuh prosesnya tuh nggak gampang, Iya, betul. sulit banget. Jadi itu yang lebih respect, Oke. yang nanemin rasa respect ke pemilu sih. Memang kalau kita melihat tahapan itu sangat panjang ya Kak Nasron ya. Jadi pemilu itu dan pemilihan bukan sekedar nyoblos di TPS selesai gitu ya Kak Nasron ya. Kak Nasron mungkin sebagai pimpinan Saka ini sudah melalang buana dan malang melintang gitu Kak Nasron ya, mengenai tahapan pemilu yang seperti dikatakan Kak Safa ini sangat panjang gitu ya Kak Nasron ya. Iya, betul Pak Guntur. Ya memang bahwa pemilu ini kan tahapannya agak panjang ya, kemudian pratahapan ya, tidak hanya kemudian saat pencoblosan atau hari H. Nah, tetapi bahwa di persiapan tahapan-tahapan sebelumnya itu sangat berdampak atau sangat mempengaruhi suksesi pada saat pencoblosan. Artinya ketika tahapan-tahapan di awal ini kemudian tidak baik, maka ini berpotensi ketika saat pencoblosan atau saat hari H, saat mahkotanya pemilu itu, saat pencoblosan itu nanti menjadi tidak baik juga. Contoh begini, misalkan ada tahapan sebelumnya, tahapan pendataan pemilih gitu kan. Nah, ketika kemudian pendataan pemilih ini ada yang tidak beres ya, misalkan contohnya ada masyarakat yang kemudian tidak terdata, nah kemudian pada saat pencoblosan kemudian menjadi kesulitan untuk memilih. Itu contoh kecil ya, maka artinya bahwa tahapan yang sebelumnya ini sangat mempengaruhi pada saat
puncaknya pemilu, yaitu saat pencoblosan. Nah, mereka generasi muda inilah tahapan penting pendataan pemilih, karena mereka lah yang kemudian bisa menjadi pemilih pemula, orang yang kemudian akan menjadi pemilih pertama kali. Biasanya misalkan dia tidak tahu bahwa misalnya harus mencoblos itu harus terdata di Sidalih, terdata di data pemilih gitu kan. Tahu-tahu ketika saat pencoblosan teman-temannya dapat surat pemberitahuan, kemudian tidak mendapatkan surat pemberitahuan. Itu kira-kira begitu Pak Guntur. Nah, dari yang tadi sampaikan oleh Kak Nasron, harapannya ya nanti ketika ada tahapan pemilu ini kakak-kakak dari Saka ini dapat berperan aktif secara langsung gitu ya Kak Nasron ya. Jadi secara tidak secara langsung turun ke lapangan menjadi pengawas partisipatif seperti itu ya Kak Nasron ya. Iya. Nah, sobat Bawaslu dimanapun berada, sudah cukup panjang rangkaian yang kita lalui pada sore kali ini. Sangat menarik tadi apa yang sudah diceritakan oleh kakak-kakak dari Saka Adiasta Pemilu, bagaimana kesan dan pesan, kemudian yang sudah didapatkan apa saja saat bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu. Jadi sangat menarik sekali ya. Nanti kedepannya siap ya untuk mengajak. Nanti kalau ke adik ya tetap nyebutnya adik-adik gitu ya. Ya adik-adik adik-adik kelas ya. Ya kalau bahasa sekarang masa ada gitu. Kalau bahasa sekarang kan Agit kelas 3 gitu ya. Wat kelas 2 gitu ya. Out ya gitu. Siap nggak kira-kira nanti untuk mengajak adik-adiknya untuk bergabung di Saka Adiasta Pemilu ini? Siap. Ya gitu ya. Harus selalu siap karena pramuka ini harus selalu siap dimanapun dan kapanpun ya. Salam pramuka gitu. Gitu nah. Ya. Nah, nanti saya akan tutup dengan pantun dulu sebelum kita salam pramuka bersama-sama. Jadi pantunnya nanti di tengah-tengahnya cakep gitu ya. Ya. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh indah di tepi telaga. Usai sudah rangkaian hari ini. Cakep lagi dong. Semangat Saka Adiasta tetap menyala. Oke, sebelum closing kita tepuk pramuka aja ya. Tepuk pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam awas. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.